Hutan pegunungan itu subur dan hijau. Puncak pegunungan menembus awan seperti pedang. Itu tampak megah dan spektakuler. Sebuah batu besar terbentang di pegunungan. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atasnya dengan mata tertutup. Sebuah kuali obat merah besar ditempatkan di depannya. Api hijau tua dengan ganas naik dan jatuh di dalam kuali obat. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, samar-samar orang bisa melihat bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan berwarna-warni yang perlahan bergoyang di dalam nyala api. Permukaan cairan berwarna-warni itu berulang kali mengeluarkan gelembung kecil saat dipanggang di bawah nyala api. Setiap kali gelembung pecah, ukuran gugusan cairan akan menyusut sedikit. Tentu saja, penyusutan semacam ini sangat kecil, sampai-sampai seseorang akan kesulitan menemukan bahwa cairan itu secara bertahap menyusut, kecuali seseorang mengamatinya dengan cermat. Namun, karena akumulasi ini sedikit demi sedikit berlangsung untuk jangka waktu yang lama, maka penyusutan tidak lagi dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan cairan obat yang berwarna-warni menjadi semakin menyusut, samar-samar terlihat benda berwarna hitam yang terbungkus oleh cairan warna-warni. Sebenarnya, itu adalah cincin hitam pekat yang tampak kuno di dalam cairan obat. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, cincin hitam pekat ini tidak diragukan lagi memiliki cahaya ekstra halus yang bersembunyi di dalamnya saat ini. Warna di permukaan menjadi lebih dalam dan lebih gelap, ketika cahaya di permukaan cincin berkedip-kedip sesekali. Orang dapat menemukan bahwa ukuran cairan telah menyusut sedikit lebih jelas. Kekuatan obat murni di dalam cairan obat secara bertahap diserap oleh roh yang tertidur di dalam ring penyimpanan. Membangkitkan semangat tidur Yaulau adalah tugas yang sangat merepotkan dan lambat. Shoyan sudah bersiap untuk ini. Oleh karena itu, Shoyan tidak terlalu cemas atau gelisah karena cincin itu masih tidak bereaksi setelah sebulan berlalu. Dia sesekali membuka matanya dan menatap cincin di dalam cairan obat. Beberapa saat kemudian, dia mendesah pelan sebelum dia menenangkan dirinya dan melanjutkan penyempurnaan. Pegunungan yang tenang tidak memiliki keaktifan dunia luar. Beberapa binatang ajaib yang melewati tempat ini akan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan kuat yang samar-samar dipancarkan dari puncak gunung. Oleh karena itu, lingkungan sekitar puncak gunung ini sangat sunyi. Waktu berlalu dengan tenang dalam keheningan. Tanpa disadari, 2 bulan telah berlalu sejak Shoyan memasuki pegunungan yang dalam. Shoyan telah menjaga kuali obat di sisinya selama hampir 2 bulan. Dia hanya akan pergi sesekali untuk waktu yang singkat. Dari aliran waktu dan pembakaran tak henti dari Glass Lotus Heart Flame, gugusan cairan obat seukuran telapak tangan sekarang hanya seukuran ibu jari. Itu secara kebetulan hanya bisa membungkus cincin hitam pekat di dalamnya. Apalagi kilaunya adalah perbedaan antara langit dan bumi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jelas, sebagian besar kekuatan obat telah dipaksa masuk ke dalam cincin di bawah pembakaran nyala api. Medusa duduk bersila di atas batu di puncak pegunungan. Mata panjangnya yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melirik Shoyan dengan acuh tak acuh. Bibirnya yang merah dan ramping bergerak sedikit saat tawa dingin terdengar lembut. Sudah 2 bulan. Anda seharusnya sudah mencapai batas Anda. Jika Anda terus berjuang, kemungkinan ada orang lain yang harus datang menyelamatkan Anda. Meskipun Shoyan agak jauh, tawa dingin Medusa masih berhasil ditransmisikan dengan jelas ke telinga pemuda berwajah pucat di bawah. Shoyan juga perlahan membuka matanya saat mendengar suara itu. Douki di dalam tubuhnya melonjak saat dia sekali lagi menggerakkan gumpalan api hijau tua dan menembak dari jarinya. Nyala api akhirnya dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya setelah melakukan semua ini, dia mengangkat kepalanya dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum ke arah puncak gunung. "Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkanku?" Anda dapat yakin
bahwa saya masih dapat terus menanggung hal ini. Pil obat Anda juga pasti akan sampai ke tangan Anda." Wajah Shoyan yang agak pucat tersenyum. Dia telah berulang kali menghabiskan dokinya untuk mengaktifkan Glazed Lotus Heart Flame dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol nyala api dengan sempurna selama 2 bulan ini. Shoyan mungkin bisa menahan kelelahan seperti itu selama sebulan. Namun, jika waktu berlarut-larut, kelelahan perlahan akan muncul. Tingkat pemborosan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli dohua tidak mampu menanggungnya. Shoyan terus mengalihkan perhatiannya setelah berbicara. Dia terus menempatkan semua perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Orang yang keras kepala. Medusa mengerutkan alisnya saat dia melihat Shoyan yang memusatkan perhatiannya untuk mengendalikan api sekali lagi. Dia segera bergumam pelan pada dirinya sendiri. Apa hubungannya denganku jika dia mati? Aku benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak perlu seperti itu padanya. Medusa menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ini sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Meskipun dia mengatakan ini dengan mulutnya, tatapannya terkadang akan melihat ke bawah. Sikapnya menunjukkan seolah-olah dia khawatir jika Shoyan akan jatuh ke tebing karena kelelahan. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika cairan obat berwarna-warni yang membungkus cincin hitam pekat itu menjadi sangat tipis, tubuh Shoyan yang duduk kokoh di atas batu besar mulai sedikit bergetar. Api hijau tua di dalam kuali obat juga mulai berkedip dengan cepat. Jelas, kekuatan Shoyan akan benar-benar habis setelah periode penyempurnaan yang begitu lama. Medusa sekali lagi merajut alisnya dengan erat. Saat dia melihat tubuh Shoyan yang sedikit gemetar, orang ini sangat ceroboh. Meskipun dia diam-diam memarahi di dalam hatinya, energi 7 warna samar mulai secara bertahap melonjak di permukaan tubuhnya. Shoyan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menahan gelombang kelelahan dan perasaan pusing yang muncul dari kepalanya. Matanya menatap tajam ke cincin hitam pekat di dalam nyala api. Saat dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeringkan dokinya yang tersembunyi, dia memiliki firasat bahwa waktu untuk Yaulo bangun sudah tidak lama lagi. Doki yang tersisa di dalam tubuhnya keluar dengan kecepatan yang semakin melambat saat dia berulang kali meremasnya. Itu bahkan mulai terputus karena kelelahan. Selain itu, pikiran Shoyan juga sepenuhnya diganti oleh rasa lelah dan pusing. Penglihatannya menjadi kabur saat seluruh tubuhnya berayun secara bertahap menjadi lebih lemas. Mencari kematianmu sendiri. Medusa menggertakkan gigi peraknya saat melihat Shoyan yang bergoyang dan mungkin akan jatuh. Tubuhnya bergerak ke depan. Sepertinya dia bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan bocah kecil yang keras kepala ini. Penglihatan Shoyan menjadi semakin kabur. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa dia telah mencapai batasnya. Gigi Shoyan menggigit lidahnya. Rasa sakit yang hebat sedikit menguatkan pikiran Shoyan. Dia segera dengan gila mengedarkan metode Kifle Mantra, dan gelombang terakhir doki yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya benar-benar diperas keluar. Itu dengan gila melintasi tubuhnya sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Penglihatan Shoyan akhirnya berubah dari buram menjadi kegelapan total saat doki melonjak keluar dari jarinya. Dia akhirnya tidak bisa menjaga stabilitas tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya jatuh ke samping dan menjadi seperti batang kayu yang terguling dari batu besar. Akhirnya, dia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu menuju tebing yang tertutup awan dan kabut. Sialan, Medusa tidak bisa menahan kutukan saat melihat Shoyan akhirnya jatuh dengan kepala terlebih dahulu dari tebing. Tubuh indahnya bergerak maju dan akan bertindak untuk menyelamatkannya. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika wajahnya menjadi tidak stabil. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Orang seperti ini pantas mati. Selama Medusa berjuang di dalam hatinya, kecepatan jatuh Shoyan menjadi semakin cepat. Dari kelihatannya, kemungkinan Shoyan akan menjadi tumpukan daging cincang
jika dia sampai jatuh ke bebatuan di bawah. Mata Medusa menatap tajam ke arah Shoyan yang telah jatuh ke bawah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengetupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir deras menuruni puncak gunung. Itu muncul di atas Shoyan dalam beberapa kilatan. Lapisan cairan obat berwarna-warni akhirnya bergabung ke dalam cincin hitam yang gelap. Tepat saat Medusa bergerak, cincin itu tiba-tiba berguncang dengan kuat dan riak yang tak terlihat menyebar dengan cara seperti gelombang. Itu mengetuk dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara seperti gong yang keras. Riak tak terlihat menyebar dengan cara semakin cepat dan ganas. Hanya dalam beberapa kedipan, gelombang sonik yang kuat itu dipancarkan dari kuali obat, sebelum akhirnya berubah menjadi guntur keras yang bergema di seluruh pegunungan. Angin kencang bertiup kemanapun gelombang sonik itu menyebar, dan gelombang lautan berwarna hijau terbentuk di atas lautan pepohonan sebelum menyapu ke tepi langit. Suara jernih yang tiba-tiba meletus secara alami juga dirasakan oleh Medusa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati Shoyan yang berada di dekatnya. Ekspresinya berubah berulang kali. Wanita yang rumit ini sebenarnya masih ragu. Apakah dia akan menyelamatkan Shoyan atau membiarkannya? Perasaan pertama yang dimiliki Medusa terhadap Shoyan adalah dia ingin membunuh orang yang menjijikan ini. Namun, jauh di dalam jiwanya ada hal lain yang berulang kali melawan perasaan semacam ini. Selain itu, bahkan dia diam-diam mendesaknya untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan Shoyan. Perjuangan berlanjut sejenak, dan cahaya di mata Medusa sekali lagi menjadi stabil. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Bajingan, anggap dirimu beruntung kali ini. Saya secara pribadi akan mengambil hidupmu 1 tahun kemudian." Medusa mengulurkan lengan panjangnya saat suaranya terdengar. Lengan halusnya dengan kuat menarik jubah Shoyan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak membawanya kembali ke tebing. Dia segera melemparkan telapak tangannya ke ruang di belakangnya tanpa ragu-ragu. Bang! Ruang tempat tangannya mendarat berfluktuasi. Riak energi yang menakutkan segera menyebar, sebelum mengguncang dinding tebing di samping dan membentuk banyak garis retakan. "Kamu siapa? Tunjukkan dirimu." Kaki Medusa menekan udara kosong. Baru setelah itu, dia melepaskan kekuatannya. Wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berteriak. Teriakannya baru saja terdengar ketika kekuatan isap aneh tiba-tiba muncul. Shoyan yang tidak sadar segera menghilang dari tangan Medusa. Mengikuti suara robekan kain yang terdengar, akhirnya dia dibawa oleh sosok manusia ilusi dengan cara seperti kilat menuju langit. "Ratu Medusa, kamu perlu bertanya, apakah aku yang lama ini setuju atau tidak sebelum kamu dapat mengambil nyawa muridku?" Teriakan itu seperti guntur menggelegar yang bergema di langit. Kekuatan spiritual yang kuat bahkan menyebabkan seorang ahli seperti Ratu Medusa mengubah ekspresinya. Sosok manusia tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu membawa sedikit nostalgia. Secara mengejutkan, itu adalah Yaolau yang tertidur di dalam cincin hitam selama 2 tahun. Pada saat ini, tubuh yang telah diaglomerasi oleh Yaolau jelas lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Dari kekuatan spiritual yang kuat dan dipancarkan dari tubuh nyata, seseorang dapat mengatakan bahwa tidurnya selama 2 tahun terakhir ini juga menyebabkan kekuatan Yaolau meningkat secara signifikan. "Itu kamu?" Medusa terkejut saat tatapannya menyapu wajah Yaolau. Dia segera mengatupkan alisnya dan bertanya dengan heran. Yaolau tertawa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Shoyan yang jatuh pingsan. Ekspresi senang terlihat di wajahnya. Meskipun dia telah tertidur, dia masih bisa merasakan energi yang melembabkan jiwanya dalam ketidaksadarannya. Siapa lagi selain Shoyan yang akan menggunakan tindakan semacam ini untuk membantunya? Sungguh tak terduga bahwa Anda telah berhasil menelan Heaven Swallowing Python.
dan bergabung dengan rohnya. Kemajuan Anda sangat cepat. Dari kelihatannya, aku sudah tertidur untuk waktu yang lama. Yaula melirik Medusa yang tertegun di langit tanpa mengandalkan kekuatan eksternal saat dia tertawa pelan. Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tertidur selama 2 tahun. Medusa dengan dingin tertawa. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti bisa melampaui lelaki tua yang misterius ini begitu dia bergabung dengan roh Heaven Swallowing Piton. Namun, dia tidak menyangka kekuatan spiritual Yaulo menjadi semakin kuat setelah tertidur selama 2 tahun. Selama konfrontasi seperti kilat sebelumnya, Medusa dapat merasakan bahwa meskipun telah berhasil bergabung dengan roh Heaven Swallowing Piton, masih cukup sulit baginya untuk mengalahkan Yaulo. Mengapa kamu masih tetap di samping Shoyan setelah kamu telah bergabung dengan roh Heaven Swallowing Piton? Sebuah kedipan melintas di mata Yaulo yang menunduk. Dia sangat jelas mengingat niat membunuh Medusa terhadap Shoyan. Medusa juga memahami kata-kata dingin Yaulo. Dia adalah orang yang angkuh dan mungkin akan sedikit mendengarkan jika seseorang berbicara dengan baik padanya. Namun, begitu nada suara orang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan memberikan wajah dingin kepada pihak lain, terlepas dari siapa dia. Oleh karena itu, dia juga mengangkat wajah cantiknya yang mempesona dan dengan dingin menjawab ketika dia mendengar kata-kata Yaulo ini. Apa hubungannya denganmu jika aku tinggal di sini? Orang tua, Anda juga memiliki tanggung jawab atas cara Shoyan yang menodai saya saat itu. Aku bahkan tidak menemukan masalah denganmu setelah kita bertemu. Namun, Anda benar-benar ingin mengatur saya? Hehehe, sungguh gadis yang berlidah tajam. Saat diriku yang dulu berkeliaran dan mendominasi benua ini, kamu masih disusui oleh ibumu saat itu. Yaulo tertawa aneh, namun rasa dingin di wajahnya perlahan berkurang. Terlepas dari apakah wanita ini memiliki niat membunuh terhadap Shoyan, dia setidaknya masih hidup pada saat dia bertemu dengannya. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Begitu aku membangunkan anak kecil ini. Tatapan Yaulo melihat ke segala arah sebelum tatapannya tiba-tiba berhenti di kuali obat merah di atas batu besar. Dia tidak bisa membantu tapi mengeluarkan suara terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Kekuatan hisap muncul entah dari mana, dan kuali obat yang sangat besar itu secara otomatis terbang dan ditangguhkan di depan Yaulo. Kuali obat ini, tangan Yaulo dengan lembut mengusap berbagai ukiran makhluk hidup di atas kuali obat. Kejutan di wajahnya semakin kaya sesaat kemudian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Kuali obat ini, mengapa itu terlihat sangat mirip dengan kuali 10.000 binatang yang tercatat di peringkat kuali surgawi. Yaulo jelas memiliki mata yang jauh lebih tajam daripada Shoyan dalam hal pengetahuan tentang kuali obat. Shoyan hanya bisa merasakan bahwa kuali obat itu luar biasa, tetapi sangat sulit menebak asalnya. Yaulo di sisi lain bisa mengendalikan pengamatan kasar untuk membuat tebakan yang cerdas. Dia hendak menyimpan kuali obat ketika dia sekali lagi mengeluarkan suara terkejut. Apa? Sebenarnya ada jejak spiritual di cincin ini. Mungkinkah ini adalah cincin penyimpanan yang bermutu tinggi? Sepertinya kehidupan orang ini sudah cukup baik selama 2 tahun ini. Yaulo tertegun sejenak setelah dia dihentikan oleh sedikit perlawanan dari cincin laut yang tenang. Ketika dia hendak menyimpan kuali obat ke dalam cincin penyimpanan, sesaat kemudian dia akhirnya menampar mulutnya dan memuji cincin penyimpanan biru tua ini. Yaulo tidak menggunakan kekuatannya setelah gagal menyimpan kuali obat itu. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menyeret kuali itu sedemikian rupa sehingga tergantung di sampingnya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan segera bergegas menuju puncak gunung. Medusa mengurutkan alisnya saat melihat Yaulo membawa Shoyan pergi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat mengikutinya.
Tindakan Medusa mengikuti mereka secara alami tidak luput dari perhatian Yaulau. Dia sedikit mengerutkan alisnya, tetapi tidak menghentikannya. Hal terpenting sekarang adalah membangunkan anak kecil ini. Oleh karena itu, tubuhnya yang agak ilusi bergerak dan dengan tenang meluncur melintasi langit sebelum berhenti di puncak gunung. Bulan seperti lempengan perak yang tergantung di langit yang jauh. Cahayanya yang sejuk menyebar ke bawah dan menutupi seluruh pegunungan. Ada api unggun samar yang muncul di dalam hutan hijau dan subur. Cahaya api berwarna merah sangat mencolok di hutan yang gelap dan dalam. Orang tua di samping api unggun menyentuh dahi pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dan menyerang roh yang kelelahan. Kecantikan menyihir berwajah dingin, berdiri dengan cantik di jauh dari api unggun. Matanya yang panjang membawa emosi yang tidak diketahui saat dia menatap orang tua dan muda dengan acuh tak acuh. Yaulau perlahan menghembuskan napasnya. Tangan keriputnya juga meninggalkan dahi Shoyan saat jarinya bergetar. Sebotol pil obat muncul ke permukaan. Setelah itu, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Shoyan. Saya sudah tidak melihatnya selama 2 tahun. Sungguh tak terduga. Bahkan kekuatan spiritual anak kecil ini telah menjadi sekuat ini. Anak ini benar-benar hebat. Namun, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai olehnya. Yaulau berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat tenggorokan Shoyan yang berguling saat dia menelan pil obat. Mata Shoyan masih tertutup rapat. Nafasnya saat ini dalam kondisi paling lelah, dan doki di dalam tubuhnya hampir habis. Oleh karena itu, bahkan dengan indera tajam Yaulau, dia tidak mengetahui kemampuan sebenarnya dari Shoyan. Sementara Yaulau bergumam, Shoyan yang dalam keadaan tidak sadar tiba-tiba mengeluarkan batuk yang hebat. Bulu matanya langsung bergetar. Sesaat kemudian, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Tatapan Shoyan sekali lagi menjadi jelas. Hal pertama yang terlihat di matanya adalah wajah tua yang tersenyum dan sangat familiar. Itu menyebabkan Shoyan merasa benar-benar sangat nyaman. Shoyan mengangkat kepalanya sesaat setelah dia melihat wajah tua yang akrab itu. Dia melihat ke langit dan menghela napas panjang. Sepertinya semua kekhawatiran dan tekanan yang dia hadapi benar-benar hilang saat ini. Dia tersenyum dan berkata kepada Yaulau, "Guru, saya tidak bertemu Anda selama 2 tahun. Apakah kamu baik-baik saja?" Tatapan Yaulau menatap tajam pada wajah muda yang telah bertambah dewasa dibandingkan 2 tahun yang lalu. Dia tahu bahwa selama periode waktu yang telah lama ini, anak kecil yang mengandalkannya waktu itu telah sepenuhnya berubah menjadi seseorang yang mandiri. Dari sudut pandang tertentu, Shoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk meninggalkan gurunya. Tangan keriput hangat Yaulau dengan lembut menepuk kepala Shoyan. Dia berbicara dengan senyum senang. "Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan baik kali ini." Shoyan hanya mengusap kepalanya dengan canggung di hadapan pujian dari Yaulau. Dia berjuang untuk duduk, tetapi gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya menyebabkan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap Medusa di kejauhan. Dia segera tersenyum dan berkata, "Cailin, terima kasih telah menyelamatkan saya." Ketika Shoyan jatuh pingsan saat itu, dia masih bisa merasakan bahwa Ratu Medusa telah datang dan menyelamatkannya. Medusa tidak menunjukkan reaksi apapun atas ucapan terima kasih dari Shoyan. Dia hanya menjawab dengan suara yang lemah, "Aku tidak menyelamatkanmu. Dialah yang telah menyelamatkan Anda. Selain itu, saya hanya berpikir untuk mendapatkan pil obat yang telah Anda janjikan." Shoyan dengan jelas memahami karakter tangguh Ratu Medusa dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia menoleh ke Yaulau di sampingnya dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, apakah kekuatanmu meningkat lagi?" "Itu tidak bisa dianggap sebagai perbaikan. Saya baru saja memulihkan sedikit kekuatan saya saat itu. Sepertinya saya harus menyelesaikan masalah tubuh saya terlebih dahulu jika saya ingin sembuh total."
Yaulo menggelengkan kepalanya dan segera bertanya dengan agak cemas, "Anak kecil, bagaimana dengan Valen Hair Flame?" "Itu telah saya perbaiki." Shoyan tersenyum dan berbicara tanpa peduli. "Saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan mengecewakan siapapun." Kegembiraan yang sulit disembunyikan langsung melonjak ke wajah Yaulo saat mendengar kata-kata itu. Tangannya menepuk pundak Shoyan dengan berat. Meskipun Yaulo telah menebak sedikit ketika dia melihat bahwa Shoyan masih hidup setelah dia terbangun, Yaulo tidak bisa menahan bersukacita meskipun dia bisa mengenalinya begitu tebakannya telah diverifikasi. Shoyan tersenyum saat melihat wajah gembira Yaulo. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara yang lembut. "Selain itu, murid ini juga telah menghabisi orang yang telah mengkhianatimu." Suara lembut itu segera mengejutkan Yaulo. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Sebelum menghembuskan nafas dengan seluruh kekuatannya, seseorang tidak dapat mengatakan apakah ekspresi Yaulo sedih atau gembira. Tangannya perlahan menepuk bahu Shoyan. Suara rendah dan serius menyebabkan suara puas bergema di telinga Shoyan. "Terima kasih, anak kecil. Kamu telah melakukannya dengan baik kali ini." Cerita pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.